Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Semoga kita selalu mendapatkan berkah, hidayah, kesehatan, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 1 dan subtema 1. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Selesai? Kita langsung ke materi. Berikut adalah gambar dari negara-negara ASEAN. Ada Myanmar yang ditunjukkan pada gambar itu berwarna ungu, ada Thailand yang berwarna hijau, ada Kamboja yang berwarna merah, Singapura di sini kecil yang berwarna hijau. Ada juga Laos, itu juga warna coklat. Vietnam berwarna biru. Ada juga Filipina, di sini negara kepulauan yang berwarna biru. Ada Malaysia, di sini biru, dan juga di sini orange. Dan ada juga Brunei Darussalam yang berada kecil di sini ya, berwarna merah. Dan yang kuning pasti tahu, yaitu negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut bacaan. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa sangat saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri ini bacaannya ya. Sampai di sini 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian negara selanjutnya yang bergabung pada ASEAN adalah Brunei tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian Laos dan Myanmar, selanjutnya Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999 ya. Pada pembentukan ASEAN, Indonesia itu diwakili atau dihadiri Adam Malik. Selanjutnya untuk Malaysia dihadiri oleh Tun Abdul Razak, kemudian Tanat Koman pada Thailand, dan S. Rajaratman Singapura, dan yang terakhir adalah Filipina yaitu mengirimkan Narcisco Ramos. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Ini seperti pada gambar. Kampung apung berarti kampungnya berada di atas air. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Budaya Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam karena mayoritas penduduknya itu beragama Islam dan penduduknya adalah orang asli Melayu. Kemudian Malaysia, patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Nah,
Selanjutnya bisa dibaca sendiri nggih. Kemudian Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan ataupun pergaulan. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manung, dan mamang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kemudian Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan yang ada di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul budaya pada kalungnya seperti ini. Dengan tujuan untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumis. Kemudian yang kelima, ini salah. Harusnya Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Kalau berhubungan dengan kuil, pastilah kalian tahu agama apa yang banyak dianut, yaitu agama Buddha. Selanjutnya ke Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup seperti pada contoh gambar adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman yang menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan. Kemudian negara selanjutnya yaitu negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola, hampir mirip dengan sepak takraw ya. Kemudian Singapura, negara yang paling kecil yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Ini ya, patung singa yang menyemburkan air atau memancarkan air. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Bapak adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting capek adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Dan negara selanjutnya adalah Thailand. Negara Thailand adalah salah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dari
10 negara tersebut cuma Thailand yang tidak pernah dijajah. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak, sebaliknya bagian kaki adalah bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dengan dingin. Dan negara terakhir adalah negara Indonesia. Jadi bisa kalian nilai sendiri tentang negara Indonesia kita ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kondisi geografis di Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Laut Cina Selatan, namanya Laut Cina Selatan, yang berada di bagian utara. Sedangkan Samudra Pasifik berada di timur. Terus di sebelah selatan, di sebelah selatan perairannya apa, Pak? Di sebelah selatan berbatasan dengan negara, bukan berbatasan dengan perairan. Jadi yang berada di selatan itu langsung berbatasan dengan tanah, bukan perairan. Selanjutnya wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung dan yang kedua adalah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Yang pertama, wilayah yang berbentuk semenanjung adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia yang berada di bagian barat. Karena tadi ada 2 bagian, Malaysia yang di barat dan di timur. Selanjutnya, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Kemudian setelah mempelajari itu tadi, ke 10 negara tadi, kalian akan mengerjakan tugas ya. Perhatikan caranya berikut ini. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh 2 negara. Contohnya seperti ini. Negara yang pertama, misalkan saya beri contoh Indonesia. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Karakteristiknya apa? Misalkan negara kepulauan. Di sini ya, negara kepulauan karena Indonesia dan juga Malaysia sama-sama negara kepulauan. Terus yang kedua, Indonesia menggunakan Indonesia memiliki banyak bahasa. Atau yang kedua, masyarakat Indonesia banyak menganut agama Islam. Itu pula di sini berarti di sini. Sedangkan di negara Malaysia kalian tulis karakteristiknya seperti apa. Yang berbeda ditulis di sini. Misalnya di Indonesia ini apa, terus di Malaysia seperti apa. Jika ada yang sama ditulis di tengah-tengah sini. Kalian membuat lingkaran dengan baik. Ini cara mengerjakan tugasnya. Membuat
peta pikiran seperti itu ya, bukan dengan tabel, dengan lingkaran, dengan gambar ini bisa diberi warna agar lebih menarik tugas kamu. Oh ya, sebelum saya akhiri, tugasnya jangan lupa diberi nama, kelas, hari, tanggal, dan juga mata pelajaran. Tulis di buku tugasmu. Setelah itu kamu foto, kamu kirimkan ke WA pribadi saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang saya ucapkan salah. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, tugasnya selesai dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.